Dari peneliti seperti apa SMRC, Mas Said Iman, adakah bukti yang menunjukkan bahwa keberhasilan pilkada langsung kemarin itu ternyata untung ruginya secara lebih berat, secara bobot lebih untung, begitu katakanlah? Saya kira jelas. Yang pertama adalah bahwa publik secara langsung terlibat di dalam memilih pemimpin. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa kedua sistem ini tentu saja sama-sama demokratis. Kita juga mengenal beberapa negara yang pakai sistem perwakilan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, untung ruginya tadi jelas jauh lebih banyak untungnya pilkada langsung. Pertama karena publik bisa langsung menilai dan melakukan koreksi terhadap pemimpin-pemimpinnya. Dan selama terjadi pilkada langsung ini, kita melihat di berbagai daerah terjadi kemajuan pesat. Surabaya misalnya dulu betapa panasnya, sekarang kita menyaksikan banyak sekali pujian. Berbagai kota, Bandung, Solo misalnya Pak Jokowi waktu itu di sana gitu ya, dipuji. Itu juga buah dari pilkada langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan-alasan tadi yang dikemukakan bahwa kalau katakanlah tadi publik ini mungkin tidak terlalu kompeten untuk memilih pemimpin. Saya kira itu alasan klasik yang dikemukakan para penentang demokrasi sejak zaman Yunani. Itu sudah dikemukakan oleh orang seperti Plato atau Aristoteles yang menyatakan ngapain kita ngasih publik yang petani, yang bodoh itu kesempatan untuk memilih pemimpin untuk menentukan kebijakan. Mereka tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa anggota DPRD itu lebih baik daripada lebih bijak dalam memilih, lebih bijak dari publik? Jangan lupa bahwa setiap kebijakan publik itu yang harus menentukan itu baik atau tidak, itu adalah publik. Publik sendiri yang merasakan bagaimana sebuah kebijakan itu dilakukan, apakah bermanfaat atau tidak. Jadi mereka lah yang harusnya memilih karena dia yang terdampak, bukan orang lain, bukan yang diwakili. Logiknya begitu ya. Jadi saya dari sisi kompetensi menurut saya jauh lebih berkompeten publik yang langsung memilih pemimpinnya daripada diwakili oleh DPRD. Kalau kita lihat dari sisi itu. Kemudian tadi alasan-alasan yang banyak sekali dikemukakan soal misalnya ini pilihannya tidak baik. Yaitu tadi mengandaikan bahwa publik itu bodoh, menurut saya itu bermasalah. Karena mereka lah yang paling tahu. Seorang profesor sekalipun belum tentu lebih tahu daripada publik yang terbaik. Karena profesor mungkin tidak langsung merasakan kebijakan di daerah-daerah tertentu. Dan jangan lupa bahwa di negara kita ini ada satu kultur politik yang sangat tidak sehat, di mana wakil-wakil di daerah itu sangat tunduk kepada ketua-ketua partai di pusat. Kalau mereka diberi kesempatan untuk menentukan pimpinan, itu artinya bukan mereka yang akan memilih. Yang akan memilih adalah ketua-ketua partai di pusat. Mereka lah yang akan ke Pak Barta mendistribusikan gitu. Pak Barta gimana? Itu yang terjadi selama ini.